Wasan timun le manco ngan gula, saloko nyaman nyaman nyam oti poya, mungki kobut nyak pola KKPA le minyo inti plasma. Cerita ini saya sampaikan daripada kekurangan-kekurangan suku asli orang Dayak di sini. Dia mengolah hutan ini sehingga seolah-olah hutan dan tanah ini adalah tempat yang paling enak, tempat yang paling nyaman sebagai tempat untuk mencari nafkah zaman dulunya. Ya, larangan yang pertama kita masuk ke dalam hutan ini, yang sudah pasti dilarang menebang pohon-pohon di dalamnya dilarang ditebang, seperti buang air kecil, itu juga dilarang. Kita artinya masuk dalam hutan ini, kita dengan sifat tingkah laku yang baik, yang sopan. Karena di hutan ini, sejarah dari zaman dahulu memang agak sedikit sakral. Jadi barang siapa yang mengelola hutan adat ini, dia kena sanksi adat, Pak. Ini ada beberapa pohon, salah satunya ada pohon hayo, kayu hayo kalau bahasa kampung. Ini dari pintu masuk aja sudah sebesar ini pohonnya. Dan di sini juga banyak pohon-pohon besar di dalam. Jadi ini salah satunya sampai sebesar ini, ya karena dari awal pohon ini tumbuh memang tidak boleh diganggu. Ini salah satu pohon yang dilarang untuk ditebang oleh masyarakat. Kebanyakan di tempat kita ini memang sebagian besar lahannya memang ada lahan sawit. Namun kita masih membuat sebuah tempat yang mungkin hutan lah, karena memang dari zaman dulu karena hutan itu memang dijaga, sampai hari ini masih kita menghargai usaha-usaha nenek moyang kita untuk melestarikan hutan itu. Maka sampai hari ini keberadaan hutan adat Teringkang itu masih ada. Karena zaman dulu orang itu apa yang diomongkan oleh para temenggung dan buktinya itu memang pernah dilihat, ada ya kejadian itu, sehingga mereka juga patuh kepada pemimpin adat atau temenggung itu. Sehingga hutan ini dilindungi oleh masyarakat adat, ada 3 dusun. Kalau tidak dibuat aturan, orang semaunya, jadi hutan ini lama-kelamaan akan habis. Kalau ada orang masyarakat atau warga kita yang mau bikin rumah, tinggal minta berapa keperluannya dan tidak boleh lebih. Dulu ketentuannya hanya 3 batang, 3 pokok ya, untuk satu buah rumah. Di sini juga kami tidak bisa melupakan hutan adat, hutan lindung kami, karena kalau dirusak hutan lindung, otomatis adat istiadat di kampung kami ini hilang, hutan lindung pun tidak ada lagi. Dan di kedepannya anak cucu kami pun tidak tahu apa itu hutan lindung yang kayunya masih besar-besar. Greenpeace melihat permasalahan sawit ini bukan pada komoditasnya. Jadi masalahnya bukan pada sawitnya, tetapi pada cara bagaimana sawit itu diproduksi.
Jadi kita menginginkan bahwa sawit yang kita produksi di Indonesia itu tidak berkaitan dengan deforestasi, tidak berkaitan dengan kebakaran lahan atau pembukaan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi terhadap hak-hak asasi manusia. Kita menginginkan bahwa sawit yang ada di Indonesia ini itu tidak merambah hutan dan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi petani kecil, petani swadaya khususnya, di mana kita masih melihat bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu masih terjadi, dan inilah sebenarnya PR yang besar bagi pemerintah maupun perusahaan untuk mengimplementasikan no deforestasi, no pit, no eksploitasi. Jadi komitmen yang kita kampanyekan sejak lama bahwa kita harus melakukan praktek-praktek yang bertanggung jawab. Saya yakin bahwa begitu banyak pembeli-pembeli minyak sawit di luar sana yang punya komitmen ketika misalnya produsen minyak sawit, dalam hal ini adalah petani sawit dan juga perusahaan sawit, ada komitmen untuk melakukan konservasi hutan. Saya yakin akan ada proses akses dan juga benefit bagi penghasil sawit itu sendiri atas pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan.